Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Saudara-saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita terus bersyukur pada Allah dengan syukur yang banyak, karena Allah pun telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, juga nikmat kesehatan, dan tentunya juga adalah nikmat kesempatan waktu kehidupan yang sampai hari ini masih diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan Ramadan, bahkan kita sudah berada sekarang di akhir-akhir bulan Ramadan. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di video kali ini saya akan sedikit berbagi tentang bagaimana Rasulullah SAW menyambut Hari Raya Idul Fitri. Saudaraku rahimakumullah, bahwa di akhir-akhir Ramadan ya, maka yang diantaranya yang kita siapkan adalah bagaimana kita menyambut Hari Raya Idul Fitri. Tentang Hari Raya Idul Fitri sendiri, ya, di dalam sejarah Islam, maka pertama kali terjadi tentunya adalah di tahun kedua Hijriah, ya. Karena di tahun itu pula lah memang puasa Ramadan itu pertama kalinya diwajibkan, ya. Dan tentunya diiringi dengan berbagai macam momen besar ya, yang monumental, diantaranya adalah Perang Badar ya, dan lainnya ya. Dan setelah itu kemudian terjadi Hari Raya Idul Fitri yang pertama kalinya. Nah, sebelum itu ya, sebetulnya di tradisi Arab sana sudah ada tradisi merayakan hari raya. Jadi orang-orang Arab dulunya ya, sebelum Islam, mereka sudah punya tradisi hari raya ya. Ada dua hari raya yang ada di mereka, diantaranya ya, sebut Nairus dan Mahrajan ya namanya ya. Hanya kemudian ketika di hari raya tersebut, maka mereka mengisinya dengan pesta-pesta ya, dengan kemudian hal-hal yang berlebihan ya, hal-hal yang bahkan melebihi sisi-sisi kemanusiaan ya. Minuman keras ya, kemudian menari-nari sepanjang malam sambil minum dan seterusnya ya, yang itu cenderung kemudian ya banyak mudarat yang kemudian muncul setelah itu ya. Nah, itulah yang ada, tradisi yang ada sebelumnya ya, yang barangkali kalau kita hubungkan dengan kondisi kita di saat ini ya, kadang-kadang juga ada kesamaan ya, ada ketika tiba di hari raya ya, kadang-kadang ada orang yang sekarang juga kemudian memperingati hari raya itu dengan cara-cara yang hampir mirip dengan yang dilakukan oleh orang-orang di masa sebelum Islam atau orang jahiliyah dulu ya. Jadi mereka cenderung adalah memang untuk foya-foya, bersenang-senang, bergembira, sampai ya lupa semuanya, sampai kemudian melanggar batas-batas sisi-sisi kemanusiaan ya, sisi manusiawi itu pun terlanggar ya, dan seterusnya ya. Itulah yang terjadi. Nah, maka tentunya kita perlu kemudian tahu ya, memahami bagaimana Rasulullah SAW ketika memasuki Hari Raya Idul Fitri. Di Muqaddimah ya, saya sampaikan petikan ayat 185 ya di surah Al-Baqarah ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum ya.
petikan ayat ini diantaranya yang menjadi dasar ya, panduan buat kita bagaimana kita hendaknya menyambut hari raya Idul Fitri ya, atau menyambut hari raya Islam. Di setelah tadi ada Islam, kemudian berubahlah dari semula ada 2 hari raya di Arab sana, Nairuz dan Mahrajan, kemudian diubah oleh Nabi SAW ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha di bulan Dzulhijjah nanti ya. Di Idul Fitri 1 Syawal, kemudian Dzulhijjah nanti di 10 Dzulhijjahnya. Nah, itu sebagai pengganti yang awal. Nah, kembali lagi ke bagaimana kemudian Rasulullah SAW mengisi malam hari raya Idul Fitri itu, maka ya tentunya kita memahami bahwa apa-apa yang beliau lakukan, beliau praktekkan itu adalah tidak ya kemudian berasal dari diri beliau sendiri ya, nafsu beliau dan seterusnya, bukan, tapi adalah semuanya dipandu oleh wahyu Allah ya. In huwa illa wahyu yuha wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa-apa yang beliau kerjakan itu bukan atas dasar nafsu pribadi ya, atau keinginan lintasan pikiran, ini tidak, tapi benar-benar dipandu oleh Allah ya, dipandu oleh Allah yang memang yang pencipta manusia, yang maha mengetahui segalanya dan seterusnya ya. Maka tentunya itulah yang benar, yang paling baik ya, yang benar gitu ya. Dan bagaimana kemudian panduan itu, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, ketika kemudian sudah genap ya, sudah ada di akhir Ramadan, sudah genaplah kemudian Ramadan itu, nah di malamnya di antaranya tuntunannya adalah kemudian banyak-banyaklah bertakbir ya. Sehingga Rasulullah SAW ketika ya akan memasuki malam Idul Fitri itu ya, atau malam 1 Syawal itu beliau kemudian banyak bertakbir ya, beliau menggemakan takbir ya, terus bertakbir sepanjang malam itu takbir ya, takbir terus, perbanyak takbir, dan kemudian wala'alakum tashkurun, dan juga banyak bersyukur. Jadi yang pertama adalah banyak takbir. Takbir adalah kemudian ya mengagungkan Allah ya, memuji Allah ya, mengingat Allah. Jadi itu dalam satu kesatuan ya, itu dalam waktu bersamaan saat itu kemudian melakukan hal-hal itu, sehingga tidak ada kemudian hal yang melenakan, yang kemudian melanggar batas dan seterusnya, tidak ada ya. Jadi itu yang dilakukan pas malamnya, atau yang kemudian di tradisi umat Islam, lebih-lebih di Indonesia, di negeri kita ini, jadilah kemudian istilah malam takbiran ya, malam takbiran. Jadi di malam 1 Syawal itu kemudian orang-orang biasanya kemudian menggemakan takbir ya, takbir ya. Walaupun kalau kita bandingkan ya mungkin kondisi kalau kondisi di tanah air kita ini cenderung bahkan lebih meriah ya. Nah, kalau kita bandingkan kondisi di Arab misalkan di Mekah maupun di Madinah misalkan, di Masjidil Haram misalkan, itu di malam 1 Syawalnya tidak terlalu meriah. Jadi takbir, suara-suara takbir menggema itu biasanya mulainya adalah nanti di menjelang fajar ya. Menjelang fajar baru kemudian, atau tengah malam biasanya. Tengah malam, bahkan sekarang biasanya ada kayak mercon gitu ya. Mercon dibunyikan di menara di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu baru kemudian takbir mulai sampai kemudian sholat Id dilaksanakan. Itu selesai kemudian takbir. Nah, kalau di kita ini bahkan lebih meriah ya. Sejak maghrib malam 1 Syawal itu sudah ada takbir menggema di mana-mana ya, di masjid, di musola ya. Walaupun sekarang tetap ya dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa seleluasa seperti yang normal lalu ada pawai ya, ada banyak acara biasanya ya. Nah, paling tidak tadi itu adalah sesuai dengan tadi panduan bahwa adalah banyak takbir ya, takbir pada Allah. Nah, selain takbir kemudian tadi banyak syukur ya, bersyukur karena sudah diberikan kesempatan ya untuk mengisi Ramadan ya. Dan kemudian berikutnya selain takbir, syukur juga adalah doa ya, melontarkan banyak doa mohon pada Allah agar apa-apa yang telah dikerjakan amaliyah selama Ramadan itu diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum, dan itulah yang kemudian diucapkan baginda Rasulullah SAW ketika bertemu sahabat, dan itulah yang diucapkan para sahabat dengan sahabat yang lain ketika mereka saling bertemu ya, mereka saling mendoakan ya, sehingga ini juga bisa menjadi panduan buat kita ya, manakala kita masuk 1 Syawal atau Idul Fitri merayakan hari raya itu, bahkan yang kemudian keluar ya dari lisan-lisan kita adalah doa-doa. Jadi selain bersyukur kita juga kemudian saling mendoakan
Ya begitulah kemudian memang ajaran atau tuntunan atau panduan yang ada di dalam Islam ini. Nah, saudara-saudaraku rahimakumullah, ada satu kisah menarik ya yang terjadi ketika Rasulullah SAW akan menjalankan sholat Idul Fitri ya di pagi harinya, yaitu di pagi hari ya ketika beliau selepas subuh ya beliau keluar dari masjid itu, beliau kemudian melihat ada seorang anak kecil yang menyendiri ya dalam kondisi yang sedih ya, dalam kondisi sedih, kemudian memojokkan diri, pakaiannya pun lusuh kemudian, dan dari wajahnya kelihatan pucat ya, kelihatan kalau belum makan dan seterusnya. Nah, padahal di tempat yang lain yang dekat dengan anak tadi, banyak anak yang kemudian berlarian, bergembira, ya di antaranya adalah ekspresi mereka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maka Rasulullah SAW pun mendekati anak itu. Nah, dan beliau bertanya pada anak itu, ya kenapa engkau dalam kondisi seperti ini? Bukankah ini adalah hari raya yang harusnya kita bergembira ria? Ya, dan lihatlah teman-temanmu juga seperti itu. Ya. Maka anak tadi menyampaikan bahwa ternyata dia mengatakan bahwa aku adalah anak yatim, ya. Di ayahku syahid di Badar, ya. Sehingga aku nggak punya ayah, ya. Di rumah pun nggak ada makanan, aku pun nggak punya, ya nggak ada yang memberikanku kemudian pakaian yang bagus itu. Nah, maka mendengar ini Rasulullah SAW ya langsung, beliau adalah seorang yang sangat pengasih ya, sangat pengasih, sangat peduli pada sesama. Maka anak ini kemudian beliau ajak ke rumah ya, dan beliau menyampaikan, maukah engkau ya kalau aku jadi bapakmu, jadi ayahmu, ya, kemudian Fatimah jadi saudaramu, ya. Nah, itu disampaikan pada anak tadi ya. Ya tentu saja anak tadi kemudian sangat gembira sekali ya, sangat gembira sekali ya, sampai rumah kemudian diberi makan, diganti pakaiannya ya. Nah, setelah kemudian kenyang, kemudian anak itu keluar lagi dan berbarulah anak itu dengan anak-anak yang lain. Nah, tentunya anak-anak yang lain kemudian heran, loh tadi kamu sempat kemudian menangis ya, sedih dan nggak berkumpul dengan kami, sekarang kamu kok bisa kemudian kumpul dengan kami? Ya bagaimana tidak, karena saya sekarang ini ya saya sudah punya bapak dan saya punya saudara dan seterusnya, dan saya sudah makan kenyang, saya sudah punya pakaian baik ya, bagus ya, maka saya bergembira hari ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, hikmah yang bisa kita petik ya, atau pelajaran atau ibrah yang bisa kita petik dari kisah, sekelumit kisah ini ya, ini adalah kemudian bahwa jangan sampai dalam hal merayakan hari raya itu kita terlalu kemudian bergembira berlebihan ya, hingga kemudian kita lupa pada sesama kita, pada orang lain, atau kita istilahnya terlalu mementingkan memikirkan diri sendiri ya. Dan itulah yang banyak terjadi kayaknya ya kan. Kita memikirkan bagaimana baju baru kita, terus kita menyediakan makanan yang banyak di rumah kita, membeli banyak makanan-makanan ya. Kemudian kita menyiapkan berbagai macam makanan juga untuk dimakan dan seterusnya ya. Tapi kadang-kadang kita nggak berpikir ya, apakah ada tetangga kita depan, kanan, kiri, belakang rumah kita itu yang saat itu barangkali tidak dalam kondisi bergembira. Dan itulah diantaranya juga saudaraku rahimakumullah, hikmah dari zakatul fitri ya. Dan zakatul fitri ini pun adalah menjadi panduan juga untuk menyambut hari raya Idul Fitri ya. Selain tadi adalah takbir, kemudian bersyukur ya, kemudian saling mendoakan, juga mengeluarkan zakat ya, untuk kemudian orang yang membutuhkan ya. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah diantaranya hikmahnya adalah untuk menggembirakan ya, agar semuanya bergembira, agar semua manusia itu bergembira, agar semua orang bergembira ya. Jangan sampai ya ketika hari raya itu ada yang masih susah dalam hal makan ya. Untuk makan saja mereka susah, terus pakaian mereka juga nggak punya yang layak untuk kemudian dipakai di hari raya, di sholat Idul Fitri yang kemudian bertemu banyak orang ya. Dan karena itu adalah bagian dari sunnah-sunnah ya, ketika kita bersama berkumpul dengan orang, maka kita hendaknya pakai pakaian yang layak, yang baik gitu ya. Tidak harus baru, tidak harus kemudian mewah, tapi tentunya adalah yang terbaik, yang bagus, yang masih layak ya. Itu yang kita pakai kemudian ya. Dan itulah yang Rasulullah SAW contohkan pada kita. Beliau kemudian sangat peduli, bahkan hanya pada anak kecil pun beliau sangat peduli ya. Kadang kita ketika di lingkungan kita juga ada anak kecil misalkan ya, ada ini, kita kadang-kadang kurang peduli ya, karena anak kecil aja gitu kan.
Nah, padahal itu juga tetap aja itu manusia yang harus kita pedulikan, ya. Semua kemudian yang ada di lingkungan kita harusnya peduli. Jangan sampai kemudian ya kita nggak peduli. Dan di momen tadi ya Rasulullah SAW pun kemudian bersabda ya, dan itulah yang kemudian kita kenal, ada sebuah hadis bahwa beliau mengatakan bahwa antara aku dan anak yatim itu seperti ini, ya, sangat dekat. Dan siapa yang kemudian merawat anak yatim, memperhatikan anak yatim, nanti di surga mereka akan berkumpul denganku. Jadi beliau sampai kemudian mengatakan begitu. Jadi asbabul wurud dari hadis itu tadi ternyata adalah ketika momentum Idul Fitri dan beliau melihat ada anak kemudian syahid ya, syuhada Badar ya, yang kemudian yatim, yang kemudian ternyata tidak punya makanan, tidak punya pakaian, dan beliau peduli dengan itu. Saudaraku rahimakumullah, semoga ya Allah memberikan kita kemudahan ya, kita bisa mengisi hari raya Idul Fitri tahun ini dengan baik ya, dengan baik, dan tadi kita bisa meningkatkan kepedulian kita ya pada sama, apalagi di tengah-tengah kondisi pandemi seperti ini. Ya mari kita perhatikan, kita jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita pribadi maupun keluarga, tapi yang terpenting sanak saudara kita, keluarga kita, kerabat terdekat kita perhatikan, kemudian tetangga kita, depan, kanan, kiri, belakang rumah kita, ya itu kita juga perhatikan. Jangan sampai ya kita senang, gembira, tapi ada yang dalam kondisi yang tidak senang, yang sengsara, ya nggak bisa makan bahkan ya. Mari kita terus tingkatkan kepedulian kita, insya Allah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.